TNI AL buka suara terkait eks-marinir yang ikut perang di Rusia minta pulang hingga jadi WNI kembali. Kadis Penal menegaskan bahwa Satria Artakumbara tidak memiliki keterikatan dengan TNI AL. Menanggapi pernyataan saudara Satria Artakumbara melalui media sosial yang telah viral beberapa hari terakhir tentang status kewarganegaraannya serta keinginan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Artakumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Kemudian berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Artakumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Untuk membahas status hukum Satria Kumbara pasca bergabungnya ke militer asing, sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Prof, apakah benar secara hukum, Prof, Satria Kumbara ini otomatis kehilangan status WNI setelah bergabung dengan tentara Rusia, Prof? Ya, memang demikian karena berdasarkan pasal 23 huruf D Undang-Undang Kewarganegaraan kita menyebutkan bahwa ya, mereka yang ikut dalam dinas ketentaraan dari pihak lain itu akan kehilangan kewarganegaraannya. Jadi memang yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kewarganegaraan Indonesia, tapi bukan berarti dia memiliki kewarganegaraan Rusia. Karena kehadiran dia di sana itu kan sebenarnya untuk mencari uang, ya, dengan kalau dia katakan passionnya dan lain sebagainya untuk berperang. Nah, artinya apa? Artinya sekarang ini saudara Satria ini stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, itu kira-kira. Meskipun yang bersangkutan mengaku dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang pelepasan kewarganegaraan ini, apakah itu tidak bisa menjadi sebuah alasan, Prof? Ya, memang kalau dalam hukum, fiksinya adalah semua orang dianggap tahu. Jadi tidak mungkin memang orang tahu semua, begitu. Tapi semua orang dianggap tahu. Jadi misalnya ada anak kecil umur 10 tahun gitu ya, membunuh orang lain. Nah, dia dianggap bahwa dia tahu, sehingga ada proses hukum yang bisa dijalankan terhadap yang bersangkutan. Termasuk juga misalnya saudara Satria mengatakan, saya nggak pernah lihat undang-undang kewarganegaraan. Saya rasa semua warga negara Indonesia juga tidak pernah lihat undang-undang kewarganegaraan. Tetapi fiksi hukumnya adalah semua orang dianggap tahu, sehingga apa? Sehingga pasal 23 huruf D itu berlaku. Nah, memang sekarang pertanyaannya adalah apakah dia bisa kembali ke Indonesia. Tapi kalau pertanyaannya kembali ke TNI jelas tidak mungkin. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Angkatan Laut yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah dipecat. Artinya sudah tidak lagi bisa berkarir di TNI Angkatan Laut. Tetapi kalau misalnya menjadi warga negara Indonesia kembali, tentu bisa saja. Ini diatur di dalam undang-undang tersebut, lebih khusus di Peraturan Menteri Nomor 3, Menteri Hukum ya dan HAM Nomor 3 tahun 2024. Ya, itu dikatakan bahwa yang namanya pemohon yang meminta untuk dikembalikan kewarganegaraannya itu seperti huruf D warga negara Indonesia karena alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan ini pernah terjadi juga kepada misalnya Pak Archandra Tahar ya yang dulu pernah menjadi menteri tapi kemudian
beliau memiliki dui kewarganegaraan, warga negara Amerika Serikat dan Indonesia, sehingga kewarganegaraan Indonesianya kemudian digugurkan. Tapi kemudian beliau melepaskan warga negara Amerika Serikatnya untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia. Contoh lain lagi adalah mereka yang ikut dalam ISIS ke Suriah. Itu kan mereka banyak yang ke sana, bahkan membawa keluarga, membawa anak-anak, dan ketika ISIS jatuh dan tidak seperti yang mereka harapkan ya di Suriah sana, sehingga mereka minta kembali. Nah, sekarang ini semua keputusan adalah pada pemerintah kita. Indonesia. Mau dikembalikan atau mau menerima kembali dan dijadikan warga negara atau tidak, itu semua pemerintah. Saya ambil contoh lagi satu yang baru-baru ini terjadi adalah warga negara kita, tapi ini AP yang ada di Myanmar. Ternyata dia berpihak pada oposisi, bahkan pemberontak dari penguasa yang sah lah di sana, rezim yang sah. Nah, itu yang terus kemudian dia jatuhi hukuman sampai dengan 6 atau 7 tahun itu, terus kemudian pemerintah mengupayakan agar yang bersangkutan bisa dikembalikan ke Indonesia. Jadi semua ini sekarang kuncinya adalah di tangan pemerintah. Apakah pemerintah mau menerima kembali, tetapi tentu yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam aturan, dan mungkin juga pemerintah ingin ada persyaratan-persyaratan lain gitu ya. Seperti misalnya mereka yang terlibat dari ISIS ini kan, kekhawatiran banyak orang adalah mereka sudah terpapar dengan masalah terorisme, sehingga mereka kembali nanti apakah mereka akan menyebarkan ajaran-ajaran yang mereka pernah dapat dan lain sebagainya, terutama juga pada anak-anak. Jadi ada sisi kemanusiaan, tapi ada sisi kemanusiaan bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, nanti saudara Satria ini harus dilihat juga gitu ya. Memang ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan yang bersangkutan ini menganggap berperang itu seperti pekerjaan gitu ya. Memang di negara-negara tertentu seperti di Prancis, di Amerika Serikat ada yang disebut sebagai tentara bayaran, mercenary. Ya, memang di dalam undang-undang kewarganegaraan mereka mungkin mereka menjadi mercenaries itu tidak kemudian menghilangkan status kewarganegaraan. Ya, maka kita lihat juga di Ukraina ada juga tentara Amerika Serikat yang bergabung di tentara Ukraina untuk melawan Rusia. Nah, sementara dari Rusia, selain ada saudara Satria ini, ada, kalau kita baca media itu 1.000 orang dari Korea Utara. Tapi itu memang dikirim oleh Korea Utara, pemimpin tertinggi dari Korea Utara, betul. Seperti itu. Kalau misalnya kasusnya yang bersangkutan ini bilang bahwa sukarela dia untuk ikut jadi tentara di sana, itu apakah sudah memenuhi syarat sebagai mercenary, sebagai tentara bayaran tadi, Prof? Ya, di dalam benak dia mungkin dia maunya jadi mercenaries, tentara bayaran. Ya, dia kan tadi sudah mengatakan bahwa dia mau mencari uang lah gitu ya, dengan passionnya dia. Nah, tapi yang dia tidak ketahui adalah konsekuensi, karena ada undang-undang yang memang bisa mencabut kewarganegaraannya. Tapi sebenarnya sebagai seorang prajurit dari TNI harusnya masih ingat itu Sabta Marga dan lain sebagainya, kesetiaan itu kepada siapa. Ya, jadi tidak bisa misalnya mencari tambahan itu dengan melacurkan profesinya, itu yang nggak boleh sebenarnya. Jangan heran kalau dinas TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Laut itu melakukan pemecatan, bahkan ini dianggap sebagai disersi. Baik, Prof. Bicara soal konsekuensi dan disersi tadi, ini juga dikomentari oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono yang menilai perlu kehati-hatian untuk memutuskan permintaan Satria Artakumbara ini. Kita simak dulu ya, Prof, pernyataannya berikut ini. Silakan. Diperbincangkan tentang mantan personil TNI yang sudah dipecat karena desersi, lari ke Rusia, berjuang di sana untuk negara Rusia. Sekarang kembali minta dibantu oleh pemerintah untuk dipulangkan. Jelas hal tersebut merugikan dan juga menyulitkan pemerintah. Nah, maka ini kita akan terus membuka komunikasi untuk melihat tahap-tahap apa yang pemerintah dapat lakukan ke depannya, karena dia itu jelas-jelas adalah pelarian, jadi sudah ada pelanggaran pidana lalu ikut berperang di negara asing, itu adalah pidana kedua.
dan juga dia telah desersi dari kesatuannya, sehingga ada sejumlah lapisan pidana yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, sekarang dia minta tolong bantuan pemerintah untuk kembali, dan itu menyulitkan posisi pemerintah. Dan ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar pemerintah Indonesia tidak terjebak di dalam permasalahan akibat kelalaian dan kehausan seorang mantan serdadu ini, karena dia gelap mata hanya ingin mengejar keuntungan semata dengan menggadaikan apa kemampuan yang dia dapatkan dari TNI AL untuk berjuang demi kepentingan negara lain. Ya, pernyataan Dave Laksono tadi sepertinya senada dengan yang Prof sampaikan ya. Tapi ada dua pertanyaan dari saya begini, Prof. Yang pertama, berarti yang bersangkutan ini kan WNI-nya statusnya udah lepas. Berarti dia apakah tadi Prof juga menjelaskan tidak serta-merta ini menjadi WNI dari Rusia, warga negara Rusia atau seperti apa. Kemudian yang kedua ini, Prof, jika mereka ataupun yang bersangkutan ini bertempur di bawah komando negara asing tanpa status resmi, artinya apakah ini kombatan ilegal atau foreign fighter? Ya, jadi memang betul. Jadi dari Rusia kan tentu harus ada prosedurnya untuk menjadi warga negara, ya, dan prosedur itu saya rasa tidak dipenuhi oleh saudara Satria. Tetapi yang pemerintah Rusia lakukan adalah dia membuka kesempatan kepada siapapun warga negara dari mancanegara untuk mau ikut berperang melawan Ukraina, begitu kan? Nah, ini kemungkinan besar karena di Rusia sendiri mereka kesulitan untuk mencari orang-orang yang mau menjadi tentara dan kemudian berperang, ya, walaupun sudah ada mungkin wajib militer dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Dan dia membuka, mungkin juga nggak cuma saudara Satria aja, dari negara-negara lain banyak juga yang ingin. Nah, pertanyaannya apa bedanya dengan ISIS? Ya sama saja dengan ISIS gitu kan. Karena memang ada yang pergi ke ISIS itu karena ideologi, tapi ada juga yang karena motif ekonomi, karena di Indonesia mungkin sulit dan lain sebagainya, menjual segala sesuatu, terus kemudian dengan keluarga pindah ke sana dengan harapan akan mendapatkan tempat yang lebih baik, dan ternyata memang tidak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu motifnya ekonomi, memang dari dari Rusia sendiri nggak kemudian serta-merta menjadi warga negara Rusia gitu ya, tapi dia sudah kehilangan warga negara Indonesia, maka ini yang disebut sebagai stateless begitu. Stateless. Nah, iya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau saya tidak salah, apa tadi? Mohon maaf. Foreign fighter, apakah artinya dia ketika sudah menjadi militer dalam status yang tidak resmi begitu, artinya dia menjadi seorang tentara yang tidak resmi, tidak sah, atau kombatan ilegal? Ya, yang pasti kalau tentara bayaran itu akan dianggap sebagai kombatan oleh musuh, begitu ya. Ya, pasti mereka ini kan dianggap menggunakan mungkin gitu ya simbol-simbol dari negara di mana dia mendapatkan bayaran begitu. Nah, tapi saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dave gitu ya. Jadi harus kita hati-hati, pemerintah harus hati-hati, jangan kemudian dipersepsikan bahwa Indonesia dengan saudara Satria ini kembali ke Indonesia jadi warga negara, itu dipersepsikan terutama oleh Ukraina bahwa kita tidak menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Karena seolah-olah memang pemerintah seolah-olah pasif gitu ya, tidak melakukan penghukuman terhadap yang bersangkutan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pun yang bersangkutan ini kembali, itu ada pasal di KUHP yang mengatakan bahwa orang yang bergabung ke tentara dari negara lain gitu ya, atau pemberontak bahkan, itu bisa kena hukuman pidana menurut hukum Indonesia. Jadi proses itu harus dilakukan ya, jangan sampai kemudian kembali jadi warga negara Indonesia sudah selesai begitu. Nah, itu tidak boleh dilakukan seperti itu untuk menunjukkan kepada Ukraina bahwa ini bukan di-endorse oleh pemerintah Republik Indonesia. Tetapi kita juga harus hati-hati bagaimana Rusia nanti bersikap gitu ya. Karena tentu dari sisi Rusia merasa gitu ya bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya tidak salah dengan merekrut warga negara dari berbagai negara untuk mau bergabung melawan Ukraina begitu kan. Nah, oleh karena itu ini yang harus hati-hati sekali, tidak hanya terhadap saudara Satrianya ini, tetapi juga kebijakan luar negeri Indonesia yang harus diperhatikan. Seperti Prof, itu.
Kalau untuk Indonesia sendiri secara yurisdiksi hukumnya, apakah ada yang mengatur atau menuntut WNI yang bergabung dengan tentara asing dan bertempur di luar negeri? Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada diatur mengenai masalah itu. Berarti ini memenuhi syarat dari yurisdiksi hukum itu? Iya, jadi kalau misalnya yang bersangkutan memang kembali dan memang dalam Permen nomor 3 itu bisa permohonan untuk kembali ke Indonesia dan mendapatkan kewarganegaraan itu dilakukan secara elektronik ya. Jadi di sana dia melakukan. Nah nanti tentu pemerintah yang akan memutus apakah akan menerima atau tidak menerima. Katakanlah dia pemerintah menerima, berarti dia bisa kembali karena dia perlu ada paspor SPLP. Karena tanpa dokumen itu dia tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangankan masuk ke Indonesia, keluar dari Rusia juga dia tidak bisa. Karena paspor itu dengan sendirinya akan ditarik oleh pemerintah Indonesia dan akan diumumkan ke berbagai pintu imigrasi ya, bahwa yang namanya yang bersangkutan ini kalau punya paspor maka paspornya itu dianggap sebagai tidak berlaku. Karena masalah kewarganegaraan ini berkaitan erat dengan masalah paspor, buku paspor. Buku paspor. Nah, jadi setelah biasanya kalau seperti ini itu akan dikeluarkan SPLP, surat pelaksana pengganti paspor gitu ya, SPLP saya lupa singkatannya, tapi seperti itu. Nah nanti dikembalikan ke Indonesia. Nah di Indonesia baru kemudian dia harus dituntut. Kalau kemarin kan di TNI Angkatan Laut terkait dengan disersinya dia, dan itu bisa dilakukan secara in absentia. Nah, tetapi yang sekarang ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang katakanlah bagi warga negara kita yang bergabung pada tentara negara lain gitu ya, atau pemberontak, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi harus dilakukan proses seperti itu. Dia harus menjalani masa hukuman di Indonesia seperti itu. Ini kan di media sosial viral ya Prof ya. Ini terpecah nih Prof. Ada yang bilang bahwa ya kasihan bantu saja pemerintah Indonesia. Tapi ada juga yang bilang karena ini beredar video yang juga dia sempat menyampaikan unek-uneknya yang agak mengkritik Indonesia gitu ya. Jadi ada yang bilang tidak usah dibantu karena itu keputusan dan konsekuensi dia gitu. Nah kalau Profesor sendiri sarannya, idealnya menyikapi kasus ini seperti apa? Supaya kita juga nama baik integritas nasionalnya, reputasinya juga baik gitu Prof. Udahlah, kalau saya tanya sama pengamat nggak dapat jawaban nih. Karena biasa pro dan kontra itu. Sebenarnya pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada pemerintah. Ya, karena pada waktu ISIS misalnya ada keinginan untuk mengembalikan. Wah, saya keras sekali. Saya khawatir sekali bahwa mereka akan membawa pemikiran-pemikiran teroris. Sudah terpapar ya. Indonesia sudah terpapar dan lain sebagainya. Anak-anak didoktrin untuk menggunakan senjata dan lain sebagainya. Kan sangat khawatir, ya kan? Saya sudah teriak dan lain sebagainya, urat sampai keluar. Tetapi kalau pemerintah bilang enggak kita lakukan, jadilah itu Bang. Kan gitu. Jadi saya dalam posisi sekarang, saya udah tahu lah. Pokoknya saya nggak usah menyampaikan sebaiknya bagaimana. Biar itu pemerintah yang memutus, gitu ya. Kalau kami pengamat hanya bisa menjelaskan aturan-aturan dan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Tetapi sekali lagi pemerintah lah yang harus memutus, gitu ya. Dan saya minta kepada para menteri jangan sampai Bapak Presiden kecewa, ya. Karena apa? Tidak berani mengambil keputusan, ya. Kemudian diserahkan pada pengamat dan lain sebagainya. Mendengarkan suara kira-kira mana yang lebih banyak, yang lebih viral, maka diambil keputusan itu. Tidak boleh seperti itu. Menteri-menteri harus berani mengambil keputusan seperti itu. Betul. Kenapa saya tanyakan? Karena hingga saat ini belum ada keputusannya Prof dari pemerintah. Makanya siapa tahu Profesor ada pernyataan di hal itu gitu. Oh iya, kalau kayak begitu pemerintah, menteri-menteri, para dirjen itu ya sama seperti saya, statusnya pengamat. Pengamat ya. Ya nggak usah. Karena pemegang kebijakan ya Prof ya. Baik. Iya, pengambil kebijakan harus berani mengambil keputusan sepanjang keputusan itu dibangun dengan argumentasi yang kuat, aturan yang kuat. Dan kalau misalnya nanti dikritik ya disampaikan bahwa inilah keputusan yang saya harus ambil. Memang kan isunya adalah apakah ini isu kemanusiaan atau isu bahwa ya kamu sudah melakukan itu, saya nggak mau ini lagi, ya kan? Itu yang harus ditimbang-timbang sama pemerintah. Bukan urusan pengamat kalau menurut saya. Itu urusan dari pemerintah
ya, dan kita tahu bahwa Bapak Presiden itu seorang militer yang berani mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau menteri tidak berani mengambil keputusan, sudahlah, ya, tidak usah Harus membantu. berani. Karena apa? Rakyat itu akan melihat Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden tentu berharap bahwa menteri-menteri ini harus mengambil keputusan terhadap masalah-masalah seperti ini. Ya kan? Tidak cuma satu menteri, ada beberapa menteri. Karena seperti yang saya katakan tadi, Baik. ada urusan persyaratan kembali, urusan nanti ke Rusia, Ukraina seperti apa dan lain sebagainya. Ini semua harus dipikirkan matang-matang lalu diambil keputusan. Jangan Baik. sampai kemudian salah mengambil keputusan dan berakibat pada legitimasi dari Bapak Presiden. Baik, menarik sekali perbincangan kita, Prof. Hikmahanto. Terima kasih banyak ya, Prof. Saya simpulkan pemerintah kita, menteri-menteri kita harus tegas dan tepat untuk menjalankan tugasnya ya. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, terima kasih.